Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rinjani dari kelas 11 IPA 5 ingin menjelaskan materi kimia mengenai gas mulia. Mari kita simak. Gas mulia adalah suatu unsur-unsur dalam tabel periodik yang berada pada golongan 8A. Kelompok pada golongan 8A merupakan satu-satunya gas berwujud atom tunggal dan bisa ditemui di atmosfer bumi, serta memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil sehingga sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Pertama, sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul terdiri atas satu atom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang besar apabila dilihat dari atas ke bawah. Tapi, energi ionisasinya semakin kecil seiring bertambahnya jari-jari atom, sehingga memudahkan untuk melepas elektron. Unsur-unsur pada golongan ini memiliki konfigurasi elektron yang berakhiran 2 dan 8. Hal ini menandakan semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Kedua, sifat fisis. Berdasarkan fisis, gas mulia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh gas mulia lebih kecil dibanding suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius. Titik didih dan titik leleh gas mulia dari atas ke bawah akan bertambah seiring bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Hal ini sama terjadi pada kerapatan atau densitas. Ketiga, sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil karena semua elektron kulit terluarnya sudah berpasangan, sehingga menyulitkan untuk bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Namun, saat ini ada beberapa unsur gas mulia yang bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Gas mulia terdiri dari 6 macam, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Pertama, helium. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, yaitu uranium dan thorium. Gas ini memiliki sifat zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Selain tampilan yang tidak berwarna, helium tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun, apabila tubuh menghirup gas ini, akan menimbulkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium antara lain, pertama, sebagai pengisi balon udara. Kedua, sebagai campuran oksigen tabung penyelam. Ketiga, dalam wujud cair dapat digunakan sebagai zat pendingin karena titik uap yang sangat rendah. Kedua, neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika itu, Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut. Ia mengambil gas yang keluar dari cairan tersebut dan memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menimbulkan zat baru yaitu krypton dan neon. Meskipun neon tidak berwarna, tapi ia akan menimbulkan warna oranye kemerahan apabila ditempatkan di medan listrik bertegangan tinggi. Selain digunakan sebagai pengisi lampu neon, manfaat neon lainnya antara lain pertama, sebagai penangkal petir, kedua, sebagai pengisi tabung televisi, ketiga, dalam wujud cair dapat digunakan sebagai zat pendingin. Ketiga, argon. Argon merupakan unsur terbanyak ketiga dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen.
Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu kalium yang berada dalam kerak bumi. Argon memiliki sifat tidak reaktif, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Ketika dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Manfaat argon antara lain, pertama, sebagai gas insert yaitu melindungi bunga api listrik pada saat proses pengelasan. Kedua, produksi titanium dan unsur reaktif lainnya. Ketiga, lapisan pelindung dalam pembentukan kristal silikon. Keempat, kripton. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon, kripton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan hingga mendidih. Pada saat normal, sifat kripton tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan di badan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memunculkan cahaya berwarna putih. Manfaat kripton sebagai berikut. Pertama, sebagai pengisi lampu fluoresensi bertekanan rendah. Kedua, lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Kelima, xenon. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan kripton dan neon, di tahun yang sama mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lainnya, yaitu xenon. Xenon berasal dari hasil residu pemanasan sampel udara cair. Xenon bersifat gas berat yang langka dan tidak berbau. Xenon juga bersifat tidak reaktif pada sebagian bahan kimia. Pada saat medan listrik bertegangan tinggi, xenon akan memunculkan cahaya berwarna biru. Manfaat xenon sebagai berikut. Pertama, sebagai lampu pijar untuk bakterisida. Kedua, pembuatan tabung elektron. Keenam, radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif yang berasal dari logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena bersifat radioaktif. Radon tidak berwarna apabila didinginkan sampai padat. Radon akan mengeluarkan cahaya berwarna kuning. Dan apabila dalam wujud cair, radon akan mengeluarkan cahaya berwarna oranye kemerahan. Manfaat radon antara lain, pertama, sebagai terapi kanker karena bersifat radioaktif. Kedua, sebagai sistem peringatan gempa. Sekian penjelasan saya mengenai gas mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.